Shalom, salam jumpa bagi kita semua. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat. Semoga kita selalu dalam damai sejahtera Tuhan, terutama menjalani tahun baru, tahun anugerah Tuhan bagi kita semua, dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi kepada kita semua satu pokok pembahasan yang menarik terkait dengan administrasi gereja baru. Ini penting bagi saudara-saudara yang aktif di dalam pelayanan, bagi kita yang aktif dalam pelayanan di gereja. Administrasi gereja baru atau yang sering disebut AGB, ini adalah sebuah pembelajaran yang juga secara resmi menjadi satu pokok pembelajaran melalui program Magister Teologi di STFT Intim Makassar. Prinsip pembelajaran administrasi gereja baru itu sebagaimana di dalam Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi dengan demikian bahwa prinsipnya adalah terus-menerus gereja itu harus bertumbuh, gereja harus terus diperbaharui. Ada administrasi gereja baru, tentunya ada administrasi gereja lama. Ini membuktikan bahwa proses dan dinamika gereja itu berubah dan bertumbuh sesuai dengan konteks dan keberadaan. Namun di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang perbedaan prinsip antara administrasi gereja lama dengan administrasi gereja baru. Nah, dalam hal ini, administrasi gereja lama kecenderungannya adalah berorientasi kepada kuantitas, tetapi seringkali kurang di dalam kekeluargaan, kebersamaan. Tetapi administrasi gereja baru justru lebih menekankan kepada kehidupan dalam relasi, yaitu kekeluargaan, kehidupan persekutuan yang benar-benar dirasakan. Kalau administrasi gereja lama seringkali banyak secara kuantitas banyak, tetapi seringkali relasi itu menjadi hampa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah hal yang paling penting dan mendasar yang saya mau jelaskan kepada kita terkait dengan administrasi gereja baru, bahwa di dalamnya ada 6 dimensi yang sangat penting yang kemudian menjadi instrumen di dalam penataan dan pengelolaan organisasi gereja supaya gereja itu berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik seiring dengan waktu dan konteks yang ada. Nah, tentunya dimensi itu ada dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin yang kemudian menjadi payung dari semuanya, menjadi inspirasi, menjadi sumber bagi dimensi-dimensi yang lain. Ini yang akan saya jelaskan satu persatu kepada kita semua pada kesempatan ini. Administrasi gereja baru tentunya pusat utamanya adalah Allah Tritunggal. Allah sebagai Allah yang agung dalam kehendaknya bagi dunia ini, kemudian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan Roh Kudus yang terus-menerus menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan dan pertumbuhan gereja itu sendiri. Jadi inilah yang kemudian menjadi sumber dan inilah yang kemudian menjadi pusat dari apa yang kita sebut sebagai administrasi gereja baru, Allah Tritunggal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang 6 dimensi yang ada di dalam administrasi gereja baru. Dimensi yang pertama itu adalah sebagai dimensi utama yang menjadi sumber bagi dimensi-dimensi yang lain. Dimensi itu adalah Alkitab, teologi, dan doktrin. Ya. Dan Alkitab itu sebagaimana yang ada, bahwa Alkitab itu kemudian menjadi sumber utama, menjadi sumber aturan, menjadi sumber norma, dan disitulah, karena itu adalah wahyu, itu adalah firman Allah yang menjadi pondasi utama. Dan teologi yang di sini adalah teologi sebagai langkah, teologi sebagai upaya untuk mempelajari, teologi sebagai upaya untuk mendalami dan memahami
apa arti dan makna dari setiap wahyu Allah atau firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi dari pemahaman, dari proses pembelajaran, dari cara untuk menelaah, memahami arti dari setiap wahyu, kemudian akan melahirkan doktrin. Yang ketiga, doktrin itulah yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran yang baku, yang akan diterima, dan juga sekaligus menjadi pagar terhadap ajaran yang prinsip bagi setiap gereja. Ya, jadi doktrin yang terbangun dari teologi, yang bersumber dari Alkitab, itulah yang kemudian menjadi ajaran yang baku, yang diterima dan dihidupi secara bersama-sama. Dan inilah yang sering disebut sebagai lingkaran hermeneutik. Ya, atau ada juga yang menyebut sebagai spiral hermeneutik. Nah, Bapak Ibu, Saudara, itu adalah dimensi yang pertama yang menjadi dimensi atau sumber utama bagi 5 dimensi yang lain. Nah, dimensi berikutnya adalah dimensi kebijakan gereja. Nah, saya mencoba melihat bahwa di dalam dimensi kebijakan gereja ada 3 hal yang penting sebagaimana yang ada di sini, yaitu pertama fungsi, kebijakan, dan karakteristik. Dari segi fungsi, ia menghindari keputusan yang subjektif. Ya, jadi kebijakan yang disepakati bersama itu yang akan kemudian membuat setiap orang yang menjadi bagian dari situ tidak kemudian mengambil keputusan yang subjektif. Kemudian fungsi yang kedua adalah memastikan gereja tetap berjalan sekalipun dalam jangka waktu tertentu akan ada perubahan, akan ada pergantian orang dan sebagainya, tetapi rel yang ada itu sudah menjadi panduan untuk menuju kepada pencapaian visi dan misi dan tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi visi jangka pendek, visi jangka menengah, visi jangka panjang yang sudah ditetapkan, sekalipun dalam proses pencapaiannya ada perubahan-perubahan orang dan berbagai hal yang bisa menjadi berubah, tetapi kebijakan yang ada, rel yang ada akan menentukan bahwa gereja itu tetap berjalan pada tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kebijakan, menetapkan standar kebijakan untuk pengelolaan aset dan sumber daya yang dituangkan dalam bentuk regulasi dan aturan gereja. Ya, kalau dalam gereja umum kita pahami ada pengakuan gereja, ada tata gereja, ada tata kerja, dan berbagai keputusan-keputusan lain yang disepakati, yang kemudian menjadi pedoman dalam pelayanan kita bersama. Itulah yang kemudian lahir dari kebijakan bersama. Dan yang ketiga adalah karakteristik yang berorientasi pada visi dan misi, dan yang kedua adalah digerakkan oleh firman Allah dan Roh. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian dari dimensi kebijakan gereja. Dimensi selanjutnya adalah dimensi manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan dalam gereja adalah 2 hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, ibarat manajemen dan kepemimpinan ini adalah 2 hal yang akan selalu berjalan bersama. Karena itu saya mencoba menguraikan satu persatu. Di sini manajemen. Dalam manajemen itu kemudian kita ada perencanaan. Dalam manajemen kemudian kita lakukan pengorganisasian. Dalam manajemen kita melakukan pengawasan. Dalam manajemen kita melakukan ketertiban administrasi. Jadi manajemen ini penting untuk mengarahkan, untuk menentukan arah dari setiap kebijakan yang ada, eksekusi program dan sebagainya. Manajemen itu sangat penting. Tetapi manajemen itu tidak bisa berjalan tanpa adanya kepemimpinan, sehingga manajemen yang baik akan ditopang oleh kepemimpinan yang baik. Nah, sehingga kepemimpinan di sini penting karena pemimpinlah yang memahami visi, pemimpinlah yang memiliki visi, pemimpin yang punya pengaruh atau karisma, pemimpin yang akan melahirkan proses regenerasi, dan pemimpinlah yang sangat penting dalam menentukan arah pengambilan keputusan. Ya, jadi di sinilah yang saya maksud bahwa manajemen dan kepemimpinan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, akan berjalan bersama, akan bergandengan, sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik, sehingga sangat penting untuk selalu dipahami bersama. Selanjutnya adalah dimensi organisasi. Nah,
Dimensi organisasi di sini saya melihat ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah dimensi organisasi merupakan perwujudan dari gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa organisasi kemudian menjadi sebuah struktur bangunan. Organisasi menjadi sebuah ruang di mana semua potensi dan sumber daya disatukan, di mana berbagai perbedaan disatukan menjadi satu bangunan, rancang bangun yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, yaitu untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah yang kemudian dibangun di dalam dimensi organisasi. Yang kedua di dalam dimensi organisasi adalah lahirnya sebuah sistem yang merangkum semua hal yang ada, yang tersusun menjadi sebuah struktur bangunan ya, yang utuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah puncak atau kepala dari struktur itu adalah Yesus Kristus sebagai gereja itu sendiri. Dimensi selanjutnya adalah dimensi ekologi administrasi gereja. Dimensi ekologi ini sangat penting ya Bapak Ibu, bahwa sebagaimana yang ada di gambar, bahwa dimensi ekologi ini akan mengingatkan kita selaku gereja bahwa kita tidak bisa eksklusif dan hanya berorientasi eksternal secara ke dalam. Mengapa? Dimensi ekologi akan mengingatkan kita bahwa kita tidak berada di ruang yang hampa. Gereja tidak berdiri sendiri, tapi gereja berada di tengah-tengah lingkaran berbagai dinamika kehidupan. Dan sebagaimana yang ada di sini bahwa ada dinamika hukum, ada dinamika sosial, ada budaya, ada ekonomi, ada politik dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang akan selalu bersentuhan dengan perjalanan dan pertumbuhan gereja. Sehingga dimensi ekologi penting untuk mengingatkan kita selaku gereja bahwa sejauh mana peran dan dampak yang positif yang gereja berikan terhadap dinamika-dinamika yang ada. Apa peran gereja di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Apa peran gereja dalam dinamika lingkungan hidup? Apa peran gereja di dalam dinamika politik yang ada? Apa peran gereja di dalam kehidupan ekonomi masyarakat atau kehidupan ekonomi bersama? Inilah hal-hal yang penting yang mengingatkan kita bahwa dimensi ekologi perlu untuk kita selalu pikirkan, menjadi bagian di dalam kehidupan dan perjalanan dan pertumbuhan gereja. Selanjutnya adalah dimensi evaluasi kinerja. Ya, dalam administrasi gereja baru, di sini saya mengutip apa yang sudah ada bahwa dalam dimensi evaluasi kita akan mengetahui akuntabilitas kinerja administrasi gereja baru, sehingga ada evaluasi pertanggungjawaban gereja terhadap tugas-tugas dan panggilan setiap unsur yang ada supaya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian dalam dimensi evaluasi yang dikerjakan dengan baik akan memberikan gambaran kepada kita tentang impact kerja dari 6 dimensi administrasi gereja yang saya sudah jelaskan ya. Jadi ini yang penting bahwa dimensi evaluasi selanjutnya adalah menjadi ruang pembelajaran dan ruang edukasi serta tindak lanjut di mana gereja itu akan terus bertumbuh dengan baik. Nah, evaluasi dalam dimensi kinerja administrasi gereja baru, beberapa hal di sini bahwa prinsip AGB bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru, tetapi sebuah model gereja yang diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus. Ini penting bahwa gereja bukan pemodelan gereja yang baru, tetapi gereja yang diperbaharui oleh Allah sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip AGB diilhami oleh kebenaran Allah di dalam sumber-sumber kebenaran, yaitu ada Alkitab, ada berbagai tulisan-tulisan atau doktrin yang tadi sudah disampaikan, kemudian ide-ide individual.
Prinsip AGB selanjutnya adalah merupakan semua aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui. Evaluasi kinerja akan sangat menentukan proses pembaharuan itu berjalan dengan maksimal dan lebih optimal. AGB bekerja berdasarkan hukum atau prinsip, yakni mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dan Roh Kudus kerjakan. Jadi kita bekerja, kita menghambakan diri untuk Allah, untuk Yesus Kristus dan Roh. Jadi apapun yang kita kerjakan ke arah yang lebih baik, kita pastikan bahwa kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya adalah dalam evaluasi ini, AGB adalah upaya bersama yang sistematis, komprehensif untuk membawa orang menemukan, untuk mencari Kristus, membawa orang untuk keselamatan, mengenal dan memahami keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Jadi itulah 6 dimensi dalam sistem administrasi gereja baru atau yang disebut dengan AGB. Ya, jadi itulah yang saya coba paparkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara, bagi rekan-rekan yang berkecimpung di dalam pelayanan di gereja. Tuhan memberkati, sehat selalu buat semua dan semangat di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Shalom.